Xiao Yi. Kamu adalah pamanku. Saat kamu menciumku tadi. Aku adalah paman Emu. Biar aku lihat. Perut dan dada Emu. Apakah masih sama seperti dulu? Oh, Raja Bunga, kalau bergerak lagi, aku akan biarkan kamu puas melihat. baik. Apalagi yang kamu punya yang belum aku lihat? Warwo seharusnya sudah tidur sekarang. Bisa menyelesaikan urusan. Kamu sedang apa? Apa yang kamu sembunyikan di belakang punggung? Aku ingin lihat. Tunjukkan padaku. Apa yang kamu sembunyikan? Tunjukkan padaku. Tuan kedua sudah tunjukkan padaku. Kita tidak boleh biarkan dia tahu. Hanya itu yang bisa aku katakan. Tunjukkan padaku. Li Zuxia adalah aku. Tang Jingxing. Kamu tidak ingat aku? Tang Jinsin. Benar-benar kamu. Kenapa kamu tinggalkan aku?
Kenapa? Jangan berdebat denganku. Jangan berdebat denganku. Aku tidak bisa berurusan kalau begini terus. Apa yang akan aku lakukan? Kamu bisa lakukan apa saja yang kamu mau. Yakin? Tahu betul kamu adalah putri Huan Wocheng. Aku seharusnya tidak jatuh cinta padamu. Tapi kenapa setiap senyum dan cemberutmu selalu menarik hatiku? Andaikan saja kamu bukan putrinya. Kamu nyanyikan itu. Aku tidak berani bergerak. Tenang saja. Aku tidak pergi. Lu Yunfei, kamu tidak hormat pada orang yang lebih tua. Han Jisong, pernikahan kita seharusnya 3 hari lalu. Kamu bilang pergi ke luar negeri urus waktu penjualan persik. Pulang dan persiapkan bersamaku. Hasilnya, aku menunggu dengan sangat gembira. Tapi itu perjanjian yang membawa kematianmu. Aku baru saja dari pengantin manusia yang penuh semangat. Tiba-tiba berubah menjadi janda yang menyedihkan dan tragis.
Aku akui aku adalah orang yang gagal. Meskipun begitu, aku masih tidak bisa melepaskannya. Kamu bilang aku harus membencimu. Tapi aku akan terus mencintaimu. Pantian Sian. Awal musim panas. Kamu sudah sadar? Bagaimana aku bisa sampai di sini? Kamu tiba-tiba pingsan di acara kemarin. Tapi ciuman itu terasa sangat nyata. Awal musim panas. Orang yang sudah meninggal tidak bisa hidup kembali. Orang yang masih hidup harus melihat ke depan. Aku sudah memesan kapal pesiar internasional untukmu. Anggap saja ini perjalanan untuk menenangkan pikiranmu. Enam bulan hidup di kapal pesiar. Tampaknya itu tidak bisa menenangkan rasa sakitku. Aku tidak bisa lari lagi. Aku ingin mencoba untuk terus hidup di kota ini tanpa kamu. Hei, apa yang kamu lakukan? Halusinasi. Aku berhalusinasi lagi. Halo, tolong diam sebentar. Biarkan aku cari dulu di Baidu. Halusinasi adalah gangguan indera. Halusinasi indera umumnya terjadi pada gangguan bipolar. Dan juga setelah skizofrenia. Skizofrenia. Ya Tuhan. Aku sudah seburuk ini sakitnya. Itu terlihat sangat nyata. Kamu adalah Warwoyu. Tidak bisa dengar, tidak bisa dengar. Suara ini palsu, 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 palsu. Orang gila sekali. Kakak Tang. Meskipun aku sangat mencintaimu, tapi aku harus menerima kenyataan bahwa kamu sudah pergi. Jika terus seperti ini, aku benar-benar bisa terkena skizofrenia. Apakah itu kamu yang kembali? Narasi? Kamu juga bisa melihatnya. Kenapa kamu tiba-tiba kembali ke Tiongkok tanpa memberitahu kakak? Dia adalah adikmu. Bagaimana bisa penampilannya persis sama dengan Tang Tiexin? Xiao Yi, karena kamu sudah kembali, kenapa tidak tinggal dan makan malam bersama kami? Oh, iya, izinkan saya memperkenalkannya secara formal. Ini adik saya, Lu Nianbai. Menurut urutan senioritas, kamu harus memanggilnya paman.
menyelamatkan atau tidak. Bagaimana mungkin? Kenapa dia terlihat persis seperti Tang Jingxian yang telah meninggal? Bagaimana bisa ada dua orang di dunia yang terlihat persis sama? Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah itu berarti aku terlalu merindukan Chang Jingxing? Dia salah mengiranya sebagai dia. Keluarga Meishu, bangun. Dia adalah Lu Yanbai, bukan Tang Jianxian. Tapi, cara dia tadi kentut. Dia juga cukup mirip Tang Jinxi. Ini bisa menyebabkan kehilangan ingatan yang signifikan sebelum kecelakaan. Pria protagonis menderita amnesia. Ini terlalu melodramatis. Bagaimana jika dia benar-benar Tang Jingxing yang kehilangan ingatannya? Tidak. Aku harus memastikan apakah serigala itu salah satu besok. Jika dia juga memakai celana dalam Crayon Shinken, maka dia sangat mungkin Tang Jingxing. Selain Tang Jingxing, orang dewasa mana yang akan memakai celana dalam seperti itu? Dia benar-benar memakai celana dalam seperti ini. Bukankah akan terlalu mencolok jika lampu dimatikan di malam hari? Ronde 2. Jika dia adalah Tang Jingxing, kamu seharusnya ingat kerudung ini. Tang Jingxing, nikahi aku sekarang. Pelukan inilah. Ini suhunya. Ini gerakannya. Aku tahu itu kamu. Tang Xingyi. Kamu adalah Tang Jingxing, kan? Kamu ingat semuanya. Apakah kamu ingin melamarku? Bunga seperti Rui? Kamu sakit. Apa gunanya cosplay di siang hari bolong? Ingatan seseorang bisa dihapus. Tubuh tidak akan pernah berubah, kan? Ronde 3. Jika kamu bersedia menerima maafku, minumlah segelas susu ini. Rui hanya intoleransi laktosa. Tidak bisa minum susu. Kamu intoleran laktosa. Kamu adalah Tang Jingxing. Kenapa kamu bohong padaku? Ini bukan susu organik. Aku minum susumu. Aku terima maafmu. Kenapa kamu tidak senang? Senang. Sangat senang. Hasil tes DNA masih lebih efektif. Babak final. Kenapa kamu begitu narsis? Mabuk bisa sebabkan sakit kepala. Paman, biar aku pijit. Kamu sepatu itu? Bukankah tadi aku coba minta maaf padamu, Paman? Pamanku percaya padaku. Kasih aku kesempatan. Kasih kamu kesehatan fisik dan mental. Tunggu aku. Aku segera kembali. Aku ambil minyak esensial sekarang. Oke, gak usah. Aku belum selesai. Gak usah, aku sudah terima maafmu. Dengar, aku punya banyak cara lain untuk bilang yang bisa kamu nyanyikan. Gak usah. Gak ada lagi, aku belum selesai. Kalau gitu aku benar-benar siap. Benar-benar belum selesai. Paman, percayalah, kamu bisa belajar. Ya. Hai Jojo, butuh bantuan mengeringkan rambut? Untuk ungkapan maafku, biarkan keponakanmu membantumu. Emas dan putih. Kamu pulang. Huarui, tunggu saja. Kamu ngapain? Handuk mandi ini rusak. Biarkan aku perbaiki untuknya. Bagus. Aku ke sana sekarang. Aku buat rencana detail sebelum pulang ke Cina. Untuk sukses menambang batu evolusi dan dapatkan saham. Langkah pertama, mulai dari sekretaris Waru Cheng. Sekretarisnya. Apa rencanamu? Pak, pulpen Anda baik-baik saja.
terima kasih. Grup bus baru-baru ini menghabiskan banyak uang. Ingin menawar proyek penambangan berlian Galaxy Group. Aku akan dapatkan batas bawah mereka dari sekretarisnya. Lalu kita gunakan harga lebih tinggi dari harga cadangan mereka agar mereka tidak menang tender. Mereka mencuri rencana seni bela diri terbesar mereka untuk paruh kedua tahun ini. Kupikir rencana balas dendam bisa berjalan perlahan. Tapi kembalinya Nona Hua tiba-tiba ke negara ini benar-benar tak terduga. Untuk mencegahnya mengganggu rencana, aku harus mempercepat segalanya. Aku sudah melihat riwayat obrolan mereka. Dokumen tender untuk proyek penambangan sementara tidak ada di perusahaan. Di ruang belajar kakak iparku. Ruang belajar selalu dikunci. Aku akan cari cara dapatkan kunci ruang belajar. Terserah kamu. Hafalan? Kak, dapat barangnya? Ini kunci ruang belajar Hua Rucheng. Penambangan berlian kita. Pesaing terbesarnya adalah grup Huashi. Setelah tahu harga dasar mereka, maka kemenangan ada dalam genggaman kita. Tapi aku tidak bisa masuk ke ruang belajar kakak iparku. Kamu datang tepat waktu. Besok aku akan temani Hua ke kota. Pergi ke pasar beberapa hari. Kamu harus main sesuai situasi nanti. Aset keluarga Hua. Sooner or later, semuanya akan bermarga lu. Aku hanya sedikit lapar. Aku akan makan. Tidak apa. Kalian ngobrol saja. Jangan khawatirkan aku. Kakak, kamu sebaiknya istirahat dulu. Nona Hua dan aku ada hal yang ingin didiskusikan secara pribadi. Baik. Aku akan tidur sekarang. Kalian juga sebaiknya istirahat. Apa yang kamu lakukan? Benar-benar kamu. Aku pergi ke pemakaman untuk berziarah 6 bulan lalu. Temanku bertemu wanita gila yang menarikku dan menciumku. Apakah itu kamu? Ini bukan halusinasi. Hai, itu kamu. Pasti kamu. Tolong. Ya ampun, apa aku salah mengira dia Tang Jiexian dan memaksakan ciuman padanya? Sangat memalukan. Ya. Tapi kemampuan menciummu sangat buruk. Sayangnya, aku adalah pamanmu. Kalau tidak, aku bisa mengajarimu lebih banyak hal. Apakah kamu benar-benar bukan Tang Jinsing? Silakan lewat sini. Silakan duduk, terima kasih. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun Cusia. Selamat ulang tahun Cusia. Kamu benar-benar ingat hari ini? Tentu saja aku ingat. Hari ini sangat penting untukmu. 18 tahun yang lalu hari ini. Itu juga hari pertama Bibi Mi menemukanmu. Itu juga hari ketika kamu secara resmi menjadi Mi Cusia. Meskipun aku ditemukan dan dibawa pulang oleh keluarga Hua. Menjadi putri dari perusahaan publik. Tapi aku selalu merasa rumah ini sedikit asing bagiku. Tapi terima kasih karena kamu ada. Aku sangat senang kamu selalu bersamaku selama beberapa tahun terakhir.
Langit berbintang yang sangat indah. Huaiji, lihat, ada bintang jatuh. Di mana? Aku tidak melihatnya. Di sana itu. Ah Yun, sudah hilang. Chuxia. Bintang jatuh itu mungkin adalah Tang Jingxing yang sudah meninggal. Jadi hanya kamu yang bisa melihatnya. Meskipun dia sudah tiada. Mungkin dia melindungimu dengan cara lain. Ini hadiah ulang tahunmu. Huaruoi. Aku hanya ingin memberitahumu namaku. Tang Jingxing sudah pergi. Dan kamu bukan lagi sekretaris seperti dulu. Bukankah anggota keluarga harus melihat ke depan? Terima kasih, Kakak Hua. Kemana saja kamu pergi sampai selarut ini? Lihat sudah jam berapa sekarang. Kenapa kamu pulang selambat ini? Kenapa kamu tiba-tiba begitu peduli dengan banyak hal? Orang tua kamu tidak ada di sini. Sebagai orang tua kamu, aku bertanggung jawab atas keselamatanmu. Dia tidak setua itu, tapi sudah mulai menanggalkan usianya. Apa? Aku bilang hari ini ulang tahunku. Jadi aku pergi makan sama teman-teman. Alasan ini cukup enggak? Paman. Aku harus dapat kontraknya hari ini. Aku perlu cari cara. Delel. Hari ini ulang tahunmu. Sebagai pamannya, aku nggak siapin hadiah ulang tahun buat kamu. Tapi aku bawa sebotol anggur merah koleksiku dari Amerika. Hari ini aku buat kamu. Anggap aja perayaan ulang tahun buat kamu. Kamu ditipu ya? Anggur koleksimu. Kayaknya sama aja kayak yang aku beli di minimarket. Aku nggak tahu kamu bisa minum sebanyak itu. Sebenarnya dulu aku nggak tahan minum. Setelah latihan bertahun-tahun, akhirnya bisa. Kayaknya nggak gampang bikin kamu mabuk. Gak apa-apa, gak apa-apa. Karena kamu kuat minum, aku ada 2 botol Remy Martin buat dibagi. Ini matanya, hidungnya, sama telinganya. Tang Jinsin, kamu tahu nggak aku kangen banget sama kamu? Bukannya bilang udah nambah daya tahan minum? Tapi menurutku kamu biasa aja sih. Aduh, sakit. Aroma persiknya tercium pelan-pelan. Kamu sisir rambut ya? Kakak. Tarik napas pelan-pelan, sakitnya hilang. Aku pesen khusus ke desainer buat bikin kalung model tali ini. Ini nunjukin komitmenku ke kamu. Gak cuma itu. Aku juga mau bikin kalung ini jadi seri. Biar seluruh dunia lihat cinta kita. Nanti serinya namanya Hani. Gimana? Hani, kalung sih pas. Sama permennya Tang Liu Qin. Tang Jinsing. Kenapa kamu sembunyiin banyak rahasia dariku? Apa ini caramu mau? Tapi aku, sebagai orang dewasa, terlalu sedih. Setiap kali aku ingat kamu, aku cuma bakal ingat kamu. Oke. Biar aku lihat. Leher panjang, hangatkan jakun ini. Fang Ruoyan. Sama kayak dulu nggak?
Huarwoji, kalau kau bergerak lagi, aku akan membuatmu lebih kuat lagi. Ini benar-benar enak. Apa masih ada yang belum aku lihat? Aku bisa berusaha kalau gitu. Apa yang akan kulakukan? Kau bisa berbuat sesukamu. Minum segelas air madu untuk sadar. Paman, aku salah. Aku memang kemarin minum terlalu banyak. Makanya aku pegang erat-erat dan tidak mau melepasmu. Jangan tersinggung sama orang mabuk seperti aku. Aku tahu aku salah. Bukan cuma mulai hari ini. Aku akan buat aturan baru buatmu. Mulai sekarang, selama aku di sini, kau harus pantang alkohol. Oke, dengerin kamu. Pak Ji, selain menarik-narikmu kemarin, mereka mungkin tidak melakukan hal lain. Tentu saja aku lakukan. Dan mereka melakukan hal-hal yang sangat keterlaluan. Lihat sendiri ini. Kau ngapain? Apa yang kau lakukan padaku semalam? Apa yang kulakukan? Lihat apa yang sudah kau lakukan. Kau harus cuci piring sebagai hukuman karena berperilaku buruk saat mabuk. Benar-benar bukan dia. Halo, ini Sekretaris Sia? Ya, ini nama jabatan Anda, dan ini pusat tes DNA. Hasil tes yang Anda kirim untuk perbandingan sudah keluar. Laporan akhir telah dikirim ke alamat email Anda. Silakan periksa kotak masuk Anda. Tang Jinsin. Hari ini, akhirnya aku akan menjadi pengantinmu. Ini kepolisian ST, Mary. Dengan menyesal kami memberitahukan. Suami Anda Tony diduga terlibat dalam penembakan. Dia tertembak dan tewas dini hari kemarin. Kami yakin dia adalah tersangka utama dalam kasus ini. Mohon kerjasama dalam penyelidikan kami. Ini adalah pusat tes DNA. Hasil tes yang Anda kirim untuk perbandingan sudah keluar. Laporan akhir telah dikirim ke alamat email Anda. Silakan periksa kotak masuk Anda. Oke, terima kasih. Dia benar-benar bukan. Bos datang. 5 sate bakar spesial. Sate bakar spesialnya sudah habis. Kenapa tidak lihat menu lain saja? Tapi saat ini aku cuma mau makan sate bakar spesial mereka. Itu makanan favorit Tang Jinsuan. Yang terakhir tadi dibeli pelanggan itu. Yang mana? Itu yang itu.
Cewek ini lumayan cantik. Iya, main-main aja, kalian berdua. Kak, ada perlu apa? Nggak ada. Kayaknya aku baru sadar, kamu udah gede ya. Waktu kecil mandiin kamu. Rasanya kayak baru kemarin. Biar aku ambil gelas kotornya. Istirahat dulu. Liburan di Shaoxing udah selesai. Demi tujuan bersama aku dan Kak Tangkin. Aku harus semangat lagi. Hanya yang layak jadi presiden ekspor-impor. Kang Jingjing, kamu udah lama pergi. Kukira aku udah bisa move on. Tapi kemunculan wanita berkulit putih itu bikin aku sadar. Sebenarnya aku masih terpuruk dalam kesedihan. Aku nggak bisa terima kenyataan kamu pergi. Mungkin karena kamu perginya terlalu mendadak. Aku melewati fase jatuh cinta. Hari ini kita pamitan yang bener ya. Gak nyangka, cewek ini kalau didandanin kelihatannya lumayan meyakinkan. Malam ini Nona Hua mau keluar. Hati-hati di jalan, ya. Dah, Kak Tang. Aku nggak boleh susah begini, mendengarkan ada musuh, putus asa, atau tidak semangat. Aku harus semangat lagi. Hidup yang baik. Dengar-dengar kamu besar di luar negeri. Jadi aku sapa kamu dengan cara yang lebih barat gini. Kayaknya aku pernah dengar, di luar negeri selain pelukan, ada juga cium pipi. Bener nggak sih? Tapi kayaknya kita nggak cocok buat cium pipi. Biar foundationku nggak nempel di muka kamu. Dah. Dia masih aja gila. Suami, Aku balik ke umur tua lagi. kenapa kepala aku pusing lagi? Lelang penambangan berlian. Kita gagal. Urusan bisnis. Bukannya ini wajar aja? Cuma agak nggak rela aja. Proyek yang udah dipersiapin lama banget. Akhirnya dimenangin perusahaan Amerika yang bahkan nggak pernah aku dengar. Mereka membelinya dengan selisih harga 0,5%. Katakan padaku, bagaimana kebetulan seperti ini bisa terjadi? Suami, tidak masalah jika kamu mendapat sedikit uang. Kesehatanmu adalah yang paling penting. Semua sia-sia, tapi kamu sudah melakukan pekerjaan yang hebat. Dia sebelumnya bermaksud menyerahkan grup kepada putri sulungnya, Hua Ruoyu.
Hua Ruoyi sudah kembali sekarang. Saya pikir kemungkinan besar warisan akan diberikan kepada Hua Ruoyi. Itu adalah anak kandungnya sendiri. Saya pasti akan mendapat bagian dari warisan. Tentang berapa banyak? Itu tergantung pada isi surat wasiat. Aneh. Kemudian saya mencari di rumah dan kantor saya. Surat wasiatnya tidak dapat ditemukan. Saya tidak tahu di mana dia menyembunyikannya. Jika itu adalah warisan yang menguntungkan untuk Bunga, dia pasti akan menyerahkannya kepadanya. Kemudian sembunyi dan bertahan. Betapa hina. Jika kamu membantuku masuk ke Wan Mao, saya akan membantumu menemukan surat wasiat. Penjualan honey buruk sejak diluncurkan. Ini adalah desain dari 3 tahun lalu. Kita juga harus mengikuti zaman. Tapi cerita merek seri Honey. Berdasarkan kisah cintamu dengan Tuan Tang. Jika modifikasi diperlukan. Desain Tuan Tang tidak akan dimodifikasi. Namun, kita dapat melihat melampaui desain papan nama oleh Tuan Tang. Pasangkan dengan gaya baru. Sogok dengan madu. Begitulah cara Xiaoyi dan Bibi Nie Chai. Apa yang membawamu ke sektor perdagangan luar negeri? Sekarang menjadi anak perusahaan grup Huashi. Sebagai direktur, tentu saja kita harus datang dan memeriksa. Kamu lanjutkan rapat. Biarkan saya mendengarkan juga. Kegagalan membutuhkan bimbingan dari bawah untuk menemukan cadangan. Saya akan menemuinya dan mengirim file dulu. Sekretaris Siang, apa yang kamu pikirkan? Dia bukan Tang Jisian. Mengapa kamu di sini? Saya datang bersama kakak saya. Mengapa kamu tidak pergi dengan kakakmu dan datang ke sini untuk menemuiku? Kamu selalu bilang aku mirip Tang Jingsing. Jadi aku selalu penasaran. Sebanyak apa kemiripan Tang Jingsing dan aku? Menurutku selera fashionnya biasa saja. Kamu jauh lebih buruk dariku. Lalu omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dia lebih menarik darimu. Dia juga lebih tampan darimu. Aku jauh lebih buruk darimu. Ya, Kamu sedang apa? Hiruoi. Aku tidak mau jadi pengganti siapapun. Ini membingungkanku. Siapa yang mau pakai kamu sebagai pengganti? Lalu kenapa dulu kamu yang menciumku duluan? Hari itu benar-benar salah paham. Aku benar-benar mabuk. Dan aku benar-benar pengin makan sate. Lalu kenapa kamu menyelinap ke kamarku? Itu Sandi. Aku tidak mengintip kamu mandi. Itu aku. Bukan seperti yang kamu pikir. Benar tidak? Lalu kenapa kamu menyelinap ke kamarku? Itu Sandi. Aku tidak mengintip kamu mandi. Itu aku. Bukan seperti yang kamu pikir. Benar tidak? Lalu kenapa kamu memerah? Bukannya aku tepat menebaknya? Oke. Sekarang aku mengerti. Kamu bukan Tang Jiekin. Aku tidak akan pernah memperlakukan siapapun sebagai pengganti Tang Jiekin. Lebih baik begitu.
Dia memang meninggalkan warisannya untuk Hua Ruoyi. Mereka tidak memberimu sepeser pun. Ini fotokopinya. Sudah tua. Dia hampir sepantaran ayahku. Aku sudah berusaha maksimal. Aku sudah merawatnya dengan baik selama bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa memperlakukanku seperti ini? Apa rencanamu? Aku sudah cari rumah baru untukmu. Ini alamatnya. Kamu sebaiknya pindah malam ini. Kenapa Hua Rucheng bukan orang baik? Aku khawatir kalau kamu tinggal di rumah keluarga Hua. Kakak, tenang saja. Kelompok Hua pasti akan jadi milik kita suatu hari nanti. Xiaoyi, kakakmu bilang ayahmu pingsan dan dirawat di rumah sakit. Oke, aku akan ke sana sekarang. Sialan pengertian. Pas banget pulang. Kalau bukan karena pertolongan daruratnya, bapak itu udah lama meninggal. Dan bikin aku nangis seharian, eyeliner bagusku jadi belepotan semua. Halo, bisa tolong kasih tahu mana ya ada cowok hebat? 102. Terima kasih. Bibie. Bibie, Gimana kondisi ayah Xiaoyi? Ayahmu masih dalam resusitasi. Ini semua salahku. Aku lagi cuci piring di dapur. Aku gak nemuin ayahmu. Serangan jantungnya itu semua salahku. Aku benar-benar berharap aku yang kena masalah. Bukan ayahmu. kamu baik-baik aja? Jangan kebanyakan mikir. Pulang dulu istirahat, tidur yang nyenyak. Aku yang jagain di sini. Tapi aku pengen nemenin dia sedikit lebih lama. Aku tahu kamu dekat sama ayahmu. Tapi kesehatanmu juga penting. Dengerin aja aku. Sekarang pulang dulu istirahat. Aku kabarin kamu begitu ada berita. Oke? Baiklah. Aku mau ketemu dia dulu. Jangan lupa pulang. Dia udah diselamatin untuk sementara. Tapi dia masih koma. Bisakah mereka melewati masa kritis? Tergantung dia sendiri. Kalian, sebagai keluarga, juga harus siap mental. Yang sudah meninggal tidak bisa hidup kembali. Yang masih hidup harus melihat ke depan. Huazong, dalam beberapa bulan terakhir, penjualan madu terus menurun. Kalau begini terus, lini produksi ini harus ditutup. Perusahaan hampir selesai. Ini kepolisian ST, Mary. Suamimu Tony tertembak dan tewas kemarin pagi. Bisakah mereka selamat dari masa kritis? Itu mungkin bisa menyelamatkan mereka. Aku hanya boleh hidup, aku tidak boleh mati. Mereka mulai melancarkan pertempuran dari belakang. Gadis yang sering tersenyum biasanya beruntung. Ayah pasti akan membaik. Hei, Departemen Desain Huazong sudah mengirim gambar desain baru ke emailmu. Oke, aku akan melihatnya sekarang juga. Betapa kebetulan, kamu pulang tepat setelah aku selesai memasak. Bagaimana kamu bisa mendapatkan kunci tempatku? Aku kakak perempuanmu. Lagi pula, seluruh rumah ini aku yang menyewanya. Ayo, coba rasakan. Hari ini aku khusus membuat steak favoritmu. Ku beritahu ya, keahlian memasakku sekarang jauh lebih baik daripada saat aku masih di luar negeri. Semoga semua berjalan sesuai keinginan kita. Kekayaan keluarga Hua akan segera jadi milik kita semua. Apa? Apa yang terjadi? Sudah bertahun-tahun aku memasak untuk Hua Rucheng. Akhirnya, ini membuat dia terkena serangan jantung. Dia saat ini sedang mendapatkan perawatan darurat di rumah sakit. Namun, melihat kondisi fisiknya, kemungkinan tidak akan bertahan lama. Terjadi hal sebesar ini. Kenapa tidak bisa? Aku sama sekali tidak ingin melihatnya. Semua pertunjukan ini sudah diatur. Mari kita kurangi intensitasnya sedikit. Jangan khawatir. Aku berakting dengan sangat baik di depan mereka. Mereka semua berpikir aku sekarang sedang tidak sehat. Aku sedang beristirahat di rumah. Beberapa hari ke depan aku tidak perlu pergi ke rumah sakit.
Penjualan madu sedang buruk. Jadi Huazong ingin segera membuat desain gaya tren bertema madu. Untuk meningkatkan penjualan harian. Jadi dia saat ini sedang menjaga ketua Hua di rumah sakit. Hanya penampilan saat bekerja. Aku tidak pernah menyangka hal sebesar ini bisa terjadi di keluargaku. Dia tidak pernah menangis. Dulu dia terlihat lemah dan tidak berdaya. Tidak pernah kusangka dia ternyata sekuat itu. Meskipun kamu adalah putri Hua Rucheng. Tapi aku percaya semua yang kamu lakukan tidak ada hubungannya dengan dia. Aku tidak mau menipu diriku sendiri lagi. Biarkan aku melindungimu mulai sekarang. Aku langsung turun ke bawah setelah bangun tidur. Hao Ruoi. Aku tahu misi kita adalah melindungi Dandelion. Tugas. Kemana ular itu lari? Dengan sikapmu seperti itu, kamu masih ingin melindungi Dandelion? Aku tidak ikut main dramamu, dan kamu malah bikin aku takut. Bukannya aku juga tidak mau bekerja sama denganmu? Ketika agen sedang menjalankan misi, selalu ada hal-hal tak terduga yang terjadi. Ketangguhan mentalmu masih perlu ditingkatkan. Kamu tidak bosan apa? Jaketmu sudah kembali. Noda tak dikenal itu adalah air liurmu. Kalau gitu, aku rasa aku akan mandi saja. Air liur Nona Hua ada di pakaianku. Harusnya aku bingkai ini. Kamu itu cabul. Tidak ada waktu. Hari ini aku ganti gaya cosplay. Meskipun outfit sekelas ini, kamu bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Seberapa tampan kamu tergantung pada wajahmu. Tampan, tampan, tampan. Kalau kapasitas paru-parumu rendah, tidak apa-apa kalau kamu melakukannya saja. Kamu sudah mengambil saja secara bahwa kemampuanmu tidak cukup. Aku tidak akan menertawa kamu. Aku tidak bisa. Kesehatanku baik-baik saja. Lari pagi, lihat mahal. Aku tidak bisa. Kenapa dia juga menghiburku?
Kesedihan dan masalah di hatiku akan hilang terbawa angin. Aku cuma mau cek apakah itu asli atau palsu. Memakai kamu sebagai kelinci percobaan. Bagaimana caramu bisa menghibur orang? Bisa bikin kesal dan sekaligus. Tapi tidak apa-apa. Aku menghargai niat baikmu. Sebenarnya, 2 hari ini aku merasa sangat sedih. Madu tidak laris lagi. Aku bahkan ragu apakah aku harus menyerah. Tapi berkatmu, sekarang semuanya sudah pulih sepenuhnya. Jadi aku harus segera kembali bekerja. Pertama, buat dia tujuan kecil dulu. Bu, dokter, ayah sudah sadar. Halo, Lagi, ayahku sudah sadar. benarkah? Itu luar biasa. Aku ke sana sekarang. Orang tua itu benar-benar beruntung. Pak Hua, ini data penjualan minggu lalu. Gelang ini terjual lebih dari 5 kali lipat dibanding model lain. Dan Pak Emu baru saja meneleponku. Kata mereka, gudang sekarang sudah kosong total. Mari kita restock cepat-cepat. Maksudmu, Luoyi yang membuat gelang ini jadi bestseller. Aku cek waktu dia menyukai postingan itu. Mungkin mulai saat dia menyukai postingan itu. Lalu penjualan kita mulai naik tajam. Kemampuan Luoyi mendongkrak penjualan benar-benar legendaris. Kalau dia mau endorse kita. Dan kalau kamu juga bisa kolaborasi dengan produk baru kita. Saya bisa membalikan keadaan dengan indah. Tapi ku dengar Luoyi tidak pernah menerima kolaborasi komersial. Ini kesempatan terakhir sayang. Bagaimanapun juga, aku harus cari cara membujuknya. Bagus? Halo, Pak Louis. Saya Hua Ruoyi, Presiden Perusahaan Perdagangan Luar Negeri. Saya sangat berharap bisa berkomunikasi dengan Anda. Saya juga menantikan pertemuan dengan Anda segera. Untuk melakukan beberapa negosiasi kerjasama. Terima kasih, Pak Louis. Kalau aku setujui begitu saja permintaannya, itu akan membuatku terlihat terlalu murahan. Tidak pantas untuk status seseorang. Pamanku bekerja sebagai satpam di perumahan Tianhong. Luoyi tinggal di perumahan itu. Dia membantu Luoyi mendaftarkan identitasnya. Katanya dia sangat tampan secara langsung. Berpakaian sangat trendy. Bodoh sekali kalau dia belum menyadari aku sekarang. Tak kusadari keamanan di kompleks ini begitu ketat. Bagaimana aku menyusup masuk? Lu Jianbai juga tinggal di sini. Benar-benar keberuntungan. Lu Jianbai. Lu Jianbai menatapku. Kamu juga tinggal di perumahan ini? Sangat bagus. Aku ada urusan penting di kompleks ini. Bawa aku masuk cepat. Apakah kita sedekat itu? Kenapa aku harus membantumu? Oke, kalau begitu aku ambil kamu. Kamu juga harus kirimkan aku setengah kabar. Kamu masih tahu aku pamanmu. Hei, lihat siapa yang manggil pamannya pakai nama lengkap. Itu bukan untuk penentuan posisi yang tepat. Mau aku langsung tahu kalau aku lagi nelpon kamu? Berani kamu ngomong gitu? Coba dengerin. Ketua tim. Kamu suka dia? Mengingat aku lebih tua darimu. Aku bantu kamu kali ini, meski cuma dikit. Aku tetap seorang anak perempuan. Aku. Kompleks perumahanmu cukup luas ya? Berapa banyak gedungnya? Aku bukan pengembang properti. Masa aku tahu? Katanya ada selebgram gede tinggal di kompleksmu. Namanya Louis. Pernah ketemu dia? Aku jarang berinteraksi sama orang di kompleks ini. Paman.
Kamar tidur di rumahmu ada berapa? 2 kamar buat apa? Aku tadi mau bilang. Sebelum aku nemuin Louis. Bisa kasih aku satu kamar dulu nggak? Soalnya aku berhati-hati. Sangat merepotkan banget. Nggak bisa. Aku nggak suka orang ikut campur urusanku. Gampang kok bilangnya. Kenapa nggak sekalian anggap aku bukan manusia aja? Anggap aja aku perangkat smart home. Aku ada pas kamu panggil aku. Pas kamu nggak panggil aku. Aku kayak udara. Kamu nggak bisa ngerasain sama sekali. Itu juga nggak boleh. Paman, aku beneran nggak bisa. Beneran nggak boleh. Penyelamat alkohol. Tolong, aku mohon. Aku sayang kamu, gadis kecil. Aku hanya kamu, Tatiana. Sepi dan menyedihkan. Kamu dan dirimu yang normal. Kasihan banget, kasihan banget. Udah. Biar aku jelasin dulu. Pengaruh pelengkap. Jangan ganggu hidup orang lain. Segera pindahkan setelah menemukannya. Gak masalah. Ayo pergi. Aku tahu kamu gak tega ninggalin aku sendirian di sini. Jalan pelan-pelan, aku aja gak tahu rumahku di mana. Kamu tinggal di sini. Wah. Kamu udah siapin buat aku. Baik banget. Jangan mikir yang aneh-aneh. Aku cuma gak mau dekat-dekat karena penampilanmu. Itu merusak gaya keseluruhan rumah kita. Selama kamu tinggal di rumahku, kamu harus ikuti gaya dan seleraku. Apa yang kamu omongin? Ikatan rambut warna apa yang harus aku pakai di rumah? Baju warna apa yang harus dipakai? Baju warna apa yang harus pakai? Harus dengerin kamu juga? Oke. Kalau mau main sebesar itu, aku gak keberatan bantu kamu pilih. Cuma aku gak tahu ukuran yang kamu pakai. Putih Eropa dan Amerika. Kalau kamu lakukan ini, aku harus waspada sama kamu. Lebih baik kamu punya. Dan langsung pindah. Kamu mau usir aku? Tapi aku kasih tahu. Sebelum aku nemuin Louis, aku pasti gak akan pergi. Cuma itu yang aku gali. Lembut banget. Xiao Jun, kenapa? Tante Nianqi. Aku lihat di internet alamat rumahmu udah bocor. Jadi Xiao Yi, gimana kamu bisa sampai sini? Tante Yangzi, kenapa kamu di sini? Dia bilang Louis tinggal satu kompleks sama aku. Terus mereka maksa nyari Louis. Gak ketemu. Louis gak mau pergi. Small Leaf, aku ada yang mau omongin sama Nyan Bai. Kamu sih, Aku lagi pengen jalan-jalan keluar. Kalau gitu kamu ngobrol aja di rumah. Jangan lupa makan. Jangan kerja terlalu keras. Selamat tinggal, Tante. Selamat tinggal, Paman. Ada apa lagi denganmu? Aku tahu apa yang mau kamu katakan. Aku sengaja bocorkan alamatnya. kamu sengaja melakukannya. Kenapa? Karena Hua Rucheng sudah membuat wasiat. Meninggalkan grup Hua untuk Hua Ruoyi. Untuk memastikan Hua Ruoyi bisa menjabatannya sebagai presiden. Aku pasti akan bantu dia bangun tim. Kalau kita mau rebut grup keluarga Hua, kita harus kenal diri dan lawan. Baru begitu kita bisa pastikan semuanya lancar. Sekarang menyelidiki grup Hua Shi. Cara terbaiknya adalah, aku bangun hubungan kerjasama dengannya sebagai Louis. Tapi, Louis tidak pernah terima kerjasama bisnis. Kamu tiba-tiba mulai kerjasama ekspor-impor. Pasti banyak omongan di luar sana. Nanti, Hua Ruoyi juga akan curiga. Jadi aku buat dia datang padaku dan minta padaku. Dia susah payah bangun hubungan kerjasama denganku. Dia sangat senang. Siapa yang bakal curiga dengan niatku? Kakak. Percaya padaku. Baiklah, kalau gitu aku dengar kata-katamu. Ngomong-ngomong, gimana kuncimu? Aku buang kunci gembok tua yang rusak itu. Aku ganti ke kunci kombinasi. Kata sandi dekripsi itu. Aku bukan anak kecil lagi. Gak mungkin kamu sampai lupa kata sandimu. Baiklah, Tempat sampah paling gampang bocorin privasi. Aku cuma perlu cari semua tempat sampah di kompleks. Pasti ketemu petunjuk tentang Louis. Aku sekarang sangat kuat. Ini agak mirip. Siapa?
Dasar kamu. Aku gak bakal larang kamu mengobrak-abrik tempat sampah. Bukannya aku lagi cari petunjuk, Louis? Louis di tempat sampah. Apa Louis di tong sampah? Bukan, kamu pikir dia orang asing. Pasti ada tulisan bahasa Inggris di tempat sampah, kan? Dan juga ada paket internasional dan sebagainya. Aku cuma perlu petunjuknya. Itu akan mengarah ke petunjuknya. Gimana kamu bisa mikir kayak gitu? Kamu gak jijik sama kotorannya? Penjualan madu sedikit itu apa sih? Lunian Bai. Kamu gak jijik sama kotorannya? Aku gak mau nikahin dia karena aku anggap dia kotor. Kamu putih. Aku perlu jalan, Lucy. Aku masih butuh hidup. Jangan bikin aku turun. Turunin aku. Aku nggak gigit kamu. Aku gigit kamu. Kamu ngapain? Kalau nggak cepet dicuci, nanti kebanyakan bumbu. Kamu sering bantu cewek lain cuci tangan, kan? Kamu tertarik sama kehidupan pribadiku? Nggak. Cuma nanya aja. Kalau terus-terusan cuci tanganku, nanti lembek dan lembab. Prosesnya cukup lancar. Tangan itu wajah kedua cewek. Wajah keduamu terlalu kasar. Maaf. Mereka nggak bisa saingin tangan tanteku. Tantemu diam-diam aja menurutmu. Aku sangat populer di kalangan cewek. Kamu pikir kamu keponakanku? Sayang banget. Jangan ngasih aku itu. Aku nggak mau jadi menantu grup cewekmu. Aku nggak perlakukan semua cewek kayak gitu. Kecuali aku tertarik. Pasti aku salah lagi anggap dia Tang Tieksin. Gimana bisa aku tertarik sama pria rajin kayak gitu? Sepertinya biar dia sadar aku Louis. Kita perlu kasih petunjuk yang jelas. Simpan. Rui update akun medsosnya, kan? Pemandangan ini nggak familiar? Persis kayak komplek kita. Kamu mungkin pernah lihat pemandangan ini. Louis tinggal di sini. Betul? Aku tahu Louis tetanggamu. Lihat pemandangan dan sudut pandang di foto ini. Ada gedung di gedung. Persis sama kayak kita. Ini artinya apa? Ini artinya dia tinggal di gedung yang sama dengan kita. Dan mereka tinggal di lantai atas dan bawah. Aku akan periksa sekarang.
bagaimana? Di atas tinggal kakek berusia 84 tahun. Di bawah ada mahasiswi. Keduanya bukan untuk ruang kakek. Apa yang salah sebenarnya? Ya, jawabannya sudah jelas. Kenapa kita tidak sadar? Kembali antri lagi. Apa yang aku lewatkan? Mereka jelas-jelas sama. OUI akhir-akhir ini sering update. Halo, Chusia. Data penjualan barang mewah terjangkau yang kamu minta untuk 3 bulan terakhir. Sudah aku rapikan. Akan aku kirim ke kamu. tidak perlu. Aku baru ini tinggal di rumah pamanku. Asistenku akan ambil dari perusahaanmu. Paman? Aku belum pernah dengar kamu punya paman. Dia baru pulang dari Amerika. Jadi, kasih alamatnya. Aku akan antar sendiri. Sekalian kunjungi pamanmu. Oke, silakan datang. Kak kedua, ada apa? Kok Seng Kai sudah berdiri di pintu begitu cepat? Silakan masuk. Oh, izinkan aku perkenalkan diriku. Ini adik laki-laki bibiku, Lu Nianbai. Tidakkah dia mirip sekali dengan kakakku dulu? Sebenarnya, awalnya aku juga berpikir begitu. Tapi dia benar-benar bukan. Halo, Halo. Aku kasar tadi. Aku dengar dari Chusia, dia tinggal di rumah pamannya. Aku kira paman yang lebih tua. Tak menyangka pamannya masih muda sekali. ya. Kenapa aku tak pernah dengar dia sebut namamu? Mungkin kamu belum akrab dengannya. Aku sangat mengenalnya. Jadi dia cerita semua padaku. Aku hanya merasa. Chusia di keluargaku itu gadis yang polos. Aku pernah salah menilai orang. Tapi sekarang aku pamannya. Belakangan ini, setiap pria di sekitarnya. Aku akan kontrol kualitasnya dengan ketat. Aku lihat kamu bawa dokumen untukku. Kamu benar-benar banyak membantuku. Gimana kalau aku traktir makan malam? Oke, ayo kita makan di luar. Kamu sudah datang, makan di rumah saja. Aku di sini. Makanan yang kamu masak bisa dimakan nggak? Kalau gitu jangan makan terlalu banyak. Sudah aku tandai pon-pun pentingnya untuk kalian, anak buah. Untung kamu bantu aku. Terima kasih, Huajin. Tidak ada apa-apa. Daun kecil. Kamu lupa bawa merica? Tunggu aku. Bubuk merica, ya? Bukannya merica ada di sini? Aku kembali. Aku mau lanjut ngobrol denganmu. Di sini, kami ingin kamu potong lagi. Bawang bombay juga boleh. Tunggu sebentar. Asap dapur. Aku bisa tangani. Wah. Kelihatannya enak. Yang kelihatan enak belum tentu rasanya enak. Makan yang banyak. Aku curiga porsimu terlalu sedikit. Bagian ini belum aku sentuh. Ini babi ketawa untukmu. Nggak usah, kalau suka silakan makan. Cukup sudah. Kenapa kamu jadi sopan banget sama aku? Ayo. Nggak apa-apa. Tempat ini belum pernah aku sentuh sebelumnya. Awal musim panas, terima kasih. Sama-sama. Dengar-dengar Paman Hua sakit. Nggak ada yang bisa jagain kamu di rumah. Coba deh kamu tinggal di rumahku. Kamu salah paham. Aku kesini khusus buat kolaborasi sama Louis.
Katanya dia tinggal di kompleks ini. Selebgram besar Louis itu kali ini jago banget ngomong manis sampai bisa jual habis stoknya. Karena dia suka postingan Hani. Jadi, selama dia mau kerja sama dengan kita, penjualan Hani diharapkan bisa meningkat. Ke Lu Nianbai. Meski secara nominal dia pamanmu, tapi kalian tidak ada hubungan darah. Tinggal serumah kayak gini kurang cocok. Kamu terlalu mikir. Dia memang agak playboy. Tapi sebenarnya dia orang baik. Sudah kenal berapa lama? Langsung percaya gitu? Menurutku dia dingin di luar tapi hangat di dalam. Pokoknya dia orang baik. Bagaimanapun juga, dia pria yang aneh. Kalau merasa ada bahaya, langsung telepon aku. Tahu. Oke, cukup anterin sampai sini. Cepetan pulang. Kalau gitu aku pergi dulu. Dah. Bisa bantu cariin? Ada orang namanya Lu Nianbai. Kembali. Aku buatin air lemon. Mau? Aku haus. Makasih. Ini lemonade. Atau ekstrak lemon pekat. Jadi, ubi asam rasanya gimana? Ya susah dibilang. Gak perlu kamu kasih tahu. Kamu tahu aja cukup. Kenapa hari ini aneh banget? Membingungkan. Lagi ngapain? Tadi suasana kan pas banget buat ciuman? Kukira kita mikirnya sama. Siapa yang mikirnya sama kayak kamu? Jangan hitung-hitungan, kamu udah untung. Bajingan. Kalau dia bukan Tang Jinsing, kenapa hatiku berdebar? Aku gak suka orang asing datang ke rumah. Tanpa izinku. Gak boleh bawa siapa-siapa pulang. Kenapa mesti kebebasanku buat bawa? Ini caranya keluargaku pindah kalau gak dengar kata. Ini separuh sewa. Mulai sekarang, saya juga salah satu pemilik rumah ini. Saya bisa membawa siapapun yang saya inginkan ke sini. Saya tidak akan berkata bahwa. Kamu harus menerimanya, mau atau tidak. Bagaimanapun, saya akan transfernya langsung ke akun kamu. Jika kamu kembalikan saya akan transfer lagi. Dasar ekonomi menentukan status dalam keluarga. Mulai sekarang, saya juga salah satu pemilik rumah ini. Apakah ini penjualan paksa? Lalu apa yang bisa kamu lakukan? Kenapa ini terlihat sangat familiar? Louis sepertinya punya yang sama. Nilai jual terbesar produk ini adalah keunikannya. Jadi, ini adalah replika berkualitas tinggi. Tidak bisa membeli model yang sama persis. Sudah cukup hebat kamu bisa membeli replika berkualitas tinggi ini. Namun, saya tidak menyangka kamu menyukai karya Louis. Ketika saya bekerja sama dengannya, saya akan mengatur agar kamu bertemu dengannya. Terima kasih. Sama-sama. Kenapa harus terlalu sopan? Tapi seperti yang kamu katakan, kemampuan Louis untuk meningkatkan penjualan memang sangat kuat. Bahkan orang sepertimu mau membeli produk yang sama dengannya. Oleh karena itu, saya pasti akan mengatasi semua kesulitan. Saya harus bekerja sama dengannya. Nanti saya akan bisa mendatangkan dia untukmu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Desain sudah ditetapkan. Ingat untuk mengajukan anggaran ke kantor pusat. Oke.
Huai Jin, kenapa kamu ada di sini? Bukannya kamu tadi bilang sedang mencari selebritis internet terkenal, Louis? Apakah kamu sudah menemukannya? Awal musim panas ini, aku sebenarnya sudah menemukan cara. Bukankah klub taman kita akan segera merayakan ulang tahun? Saya ingin menjadi tuan rumah gala industri. Beberapa perwakilan merek sudah diundang secara khusus. Selebritis dan selebritis internet juga akan hadir. Selain itu, undang juga Louis. Kembalinya dia ke Tiongkok pastinya, untuk mendapatkan pijakan di pasar dalam negeri. Kesempatan untuk memperluas jaringan seperti ini. Saya pikir dia tidak akan melewatkannya. Tapi kamu sudah bicara tentang Louis selama ini. Dia bahkan tidak pernah muncul. Dia bekerja dengan sangat rendah hati. Bahkan di acara profil tinggi seperti ini, apa mungkin dia akan menghindarinya? Dia mungkin bahkan tidak mau datang. Tapi bagaimana kalau itu pesta topeng? Mungkinkah dia mau setuju? Pesta topeng. Usul ini bagus. Kamu juga bisa bantu saya dengan temanya. Bisa. Saya akan segera kirim orang untuk mengirim undangan. Bau apa itu? Kenapa baunya sangat menyengat? Mustard. Ini produk baru yang diluncurkan kedai kopi sebelah rumah saya. Mustard latte. Mustard. Waktu kamu datang ke perusahaan kami dulu bahas kerjasama. Bukannya kamu sangat suka keripik teh wasabi? Sekarang saya sudah tidak suka wasabi lagi. Kamu bilang mau ke perusahaanmu untuk bahas kerjasama. Jadi meski tidak suka, saya harus pura-pura suka. Jadi semuanya cuma acting, ya. Tapi wasabi juga lumayan enak. Setelah dicoba beberapa kali, kamu akan jadi suka saus appetizer. Saya tidak tahan. Bagaimana? Baju ini terlihat bagus? Terlalu terbuka. Memangnya ada apa yang mau dipamerkan? Kalau sudah tua dan kosong. Kalau begitu saya ganti yang lain. Dia terlihat cukup bagus dengan pakaian ini. Tuan, boleh saya mengajak berdansa? Rokmu terlalu pendek. Takut orang tidak tahu kakimu pendek? Bukannya rok pendek bikin kaki terlihat lebih panjang? Menurut saya tidak pantas. Saya rasa tidak bagus. Tidak bagus. Ganti. Kalau begitu saya ganti yang lain. Yang ini lebih bagus. Yang ini lumayan. Saya bicara denganmu. Lumayan. Resleting saya sepertinya macet di belakang. Bisa tolong bantu saya? Tadi kamu memerah? Ada pikiran tidak senonoh tentang saya? Sayangnya, resletingnya terlalu cepat ditutup. Tidak terjadi apa-apa. Atau mau saya tarik sekali lagi untukmu? Pakaianku kaku. Malam ini aku pulang untuk mengambil beberapa barang. Aku tidak akan kembali tinggal di sini.
Bagaimana bisa aku mimpi basah seperti itu? Malu sekali. Saran. Kamu terlihat sangat cantik hari ini, bukan? Aku dengar dari penata rias bahwa riasan ini kamu desain sendiri. Aku tidak tahu kamu mengerti hal ini. Jika aku bilang aku belajar khusus untukmu, kamu percaya? Kamu hanya bercanda denganku. Kamu hanya mengatakanku sebagai pilihan. Apa boleh menggunakan bunga untuk riasan pacarmu? Salah. Warnanya salah. Berdiri. Tuan Louis, silakan masuk. Louis Raja Bunga sudah datang. Dia mengenakan topeng Venesia perak. Oke, aku mengerti. Lama tidak berjumpa, mari kita berpisah. Bagus. Jalok lisan benar-benar. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Sebelumnya aku sudah mencoba berbagai cara untuk mengisyaratkan niat Warwoi. Tapi dia tetap tidak menyadari bahwa aku adalah Louis. Kali ini dia tahu topeng dan pakaianku akan mengantarnya padaku. Lu Nianbai sebenarnya adalah Lu Yi. Dia merencanakan dengan cermat untuk menggoda You dari awal musim panas. Dan sengaja menyembunyikan identitasnya, tinggal bersama awal musim panas. Pasti ada maksud tersembunyi. Carikan beberapa orang untuk datang ke pesta dansa. Berdandan seperti di foto saya. Aku akan kirim fotonya sebentar lagi. Lu Yanbai. Apapun niatmu, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Tidak pasti? Ditemukan. Kenapa ada satu lagi? Kenapa ada satu lagi? Satu lagi. Banyak sekali orangnya. Berdandan persis seperti Louis. Sepertinya ini tidak bisa lagi dijadikan patokan untuk menemukan Louis. Bukankah ini wangi sang sekretaris? Ya, Aku sangat penasaran. Ekspresimu gimana pas tahu aku Louis? Louis. Ini lagu yang kamu siapin buat pesta topeng. Dengerin ini, kamu harusnya muncul, kan? Dia nggak dateng? Gimana nih?
Mau nari bareng? Enggak. Kayaknya orang yang aku kenal. Tunanganku. Dia meninggal sehari sebelum pernikahan kita. Aku bahkan gak sempat ketemu terakhir kali. Lupakan masa lalu. Tapi aku gak mau lupa. Aku udah jatuh cinta sama orang lain. Semua beritanya bagus banget. Aku cuma pengen kamu hidup biar bisa ketemu lagi. Kamu kenapa, Early Summer? Pas muter, kayaknya aku lihat kakak Tang. Orang mati kok bisa hidup lagi? Early Summer. Kayaknya karena kamu kangen banget sama dia. Jadi mungkin cuma halusinasi. Untung kamu kabur. Kalau Hua Ruoyi buka topengmu, mengingat reputasi Tang Jingsing di Jiangzhou, wajahmu pasti trending besok. Jangan-jangan kamu beneran suka sama dia? Tapi nggak mungkin antara kalian berdua. Kak, aku pulang dulu. Aku capek. Halo, Kok dia masih hidup? Bukannya udah suruh bersin tuntas? nggak nyangka bakal kayak gini. Kalau nggak bisa urus dia, aku urus sendiri. Kasih waktu lagi, aku bisa atasi. Kalau dia rusak rencanaku, aku bawa kalian semua mati bareng. Kamu nggak ke kantor hari ini. Aku lagi agak capek. Mau ambil cuti. Kontrol dikit, kepala hampir nyemplung ke layar. Bukan urusanmu. Emang bagus banget. Area ini aura industri dan teknologinya kental. Kayak baru ditarik dari kotak tisu. Kayak papan cucian. Kamu cuma iri aja soalnya nggak dapat. Aku mengerti kamu. Sup asamku. Aku harus kesal tentang dia. Kamu sekarang kayak ayam kesal yang lompat ke sana kemari gitu loh. Aku cuma mau nyaranin kamu makan yang enak-enak. Terlalu sering lihat itu mudah bikin mata bengkak loh. Apa sih yang bagus dari itu? Jauh di mata, tapi dekat di tangan. Kamu pasti bisa kok. Kamu lebih baik jangan ganggu pekerjaanku. Aku harus cepat menemukan influencer baru untuk berkolaborasi. Cuma dengan cara itu pekerjaan bisa terus berjalan. Kamu tidak cari Louis lagi? Bu, aku sudah coba banyak cara. Aku sudah memutuskan untuk menyerah. Huajin, mereka sudah komersial beberapa service internet baru untukku. Aku rencana mau pilih beberapa untuk diajak ngobrol dulu. Kamu sudah mengeluarkan biaya sungkos yang banyak loh. Bagaimana bisa kamu menyerah begitu saja? Menurutku Huajin benar. Aku tidak bisa menaruh semua telur dalam satu keranjang. Kamu percaya semua yang dikatakan MU Huaijin? Kamu tidak bisa punya pendapat sendiri ya? Lihat deh orang yang dia carikan untukmu. Dia bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambut Louis. Kenapa kamu bereaksi sekuat itu? Oh, aku lupa kamu penggemar Louis kan? Aku tidak bisa mengatur pertemuan kalian berdua kali ini. Maaf sekali. Kamu pasti sangat kecewa. Tapi tidak apa-apa. Akan ada kesempatan lain di masa depan.
Bukti yang jelas sekali. Bagaimana caranya? Pasti itu Louis. Ada apa denganmu? Kenapa kamu merasa sakit sekali? Aku akan mengantarmu ke sana. Jangan sentuh aku. Itu. Aku putri tertua keluarga Hua. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan ada orang yang mengambil fotoku yang tidak bagus. Bukankah sudah? Kamu masih berdandan di sini? Ayo kita ke rumah sakit tunggu orang. Jangan sentuh atau ubah apapun. Perawat, aku tahu penyakit apa yang aku derita. Minta dokter kasih resep obat untukku. Dokter berkata, kondisi kamu sudah tidak cocok untuk perawatan konservatif lagi. Operasi harus segera dilakukan. Apa? Wasir saya sudah sangat parah. Suruh keluarga datang secepatnya untuk menandatangani formulir persetujuan operasi. Tanda tangannya mencegah dia dari... Tidak. Kalau dia tanda tangan, itu lebih buruk daripada mengiksakan. Lupakan saja, kamu tidak perlu operasi. Infeksi luka. Situasinya lebih serius lagi. Itu juga tidak bisa. Bisa dapat tanda tangan? Kenapa peduli soal ini kalau wasirnya sudah pecah? Oh, kamu bisa menguping percakapan kami? Siapa yang tidak dengar kalau teriak-teriak begitu keras? Xiao Yi, berapa anggarannya? Saya sudah mengajukan dan mendapat persetujuan untukmu. Pabrik bisa mulai produksi kapan saja. Bagus sekali. Terima kasih. Kenapa sembunyi? Tidak. Saya tidak. Ini lomba pidato ya? Saya ada urusan lain. Saya tutup telepon dulu. Dadah. Halo, Kamu siput ya? Panas tidak di bawah selimut? Saya tidak mau lihat kamu. Saya berkeluar kalau kamu sudah pergi. Baik. Kalau begitu saya tidak pergi. Kita lihat berapa lama kamu tahan. Kamu yang baca. Karena begitu. Jangan salahkan saya kalau saya bunuh kamu buat nutup mulut. Saya pastikan kamu tidak mati di sini. Sudah saya bilang jangan pergi. Saya tunjukkan. dia baru saja dioperasi. Tolong kami dengan lagu. Perhatikan lukanya. Kami bukan pasangan. Dia paman saya. Pamanmu kelihatan sangat muda. Kenapa tanganmu? Tidak apa-apa, cuma terasa sedikit. Biar saya uruskan untukmu. Tidak usah, tidak apa-apa, cuma beberapa menit, tidak merepotkan. Bisakah aku menambah akun WeChat-mu? Tidak. Bukan tidak mungkin. Perawat. Jangan tertipu dengan penampilan muda paman saya. Sebenarnya, dia sudah berusia di atas 50 tahun. Dia sudah 2 kali bercerai. Jangan tertipu dengan penampilannya. Tidak apa-apa. Kamu harus banyak berjalan setelah operasi. Ini membantu mengeluarkan gas dari tubuh. Aku sudah berusia di atas 50 tahun. Dia sudah 2 kali bercerai. Kenapa kamu pikir aku merusak rencanamu? Kenapa kamu sangat galak hari ini? Mengerti. Bukankah kamu yang suruh saya berhenti minum alkohol? Apakah ini gejala putus zat? Pindah ke samping. Baik. Kenapa aku tiba-tiba marah tadi? Apakah aku cemburu? Tidak mungkin. Bagaimana bisa aku cemburu sama Lunian Bai? Otakku pasti masih terkena efek anestesi. Aku belum sadar sepenuhnya. Jadi dia bingung antara Tang Jingxian dan Lunian Bai. Sekretaris Nie. Bangun. Dia itu Lunian Bai. Bukan Tang Jinxin.
Bagus. Aku tiba-tiba merasa sangat bahagia. Aku tidak takut lagi untuk menghadapinya. Kenapa kamu belum pergi juga? Kamu sudah di dalam terlalu lama. Kalau kamu tidak keluar dalam 30 detik, aku benar-benar akan masuk menyelamatkanmu. Tolonglah, aku mau ke kamar mandi. Ini bukan hal yang berbahaya. Tidak boleh sekagratif itu. Kamu tidak tahu apa yang terjadi setelah operasi wasir. Luka mudah robek kalau terlalu lama. Kamu tahu banyak sekali ya? Tidak usah heran. Siapa bilang aku adalah tetuamu? Aku punya tanggung jawab untuk menjagamu. Aku harus tahu kondisi NU. Seolah-olah kamu bersusah payah mencari tahu untukku. Tentu saja. Aku sudah lihat banyak foto. Aku juga sederhanamu. Jika kamu berani memberitahu orang kedua bahwa kamu tahu masalah ini, aku akan mati bersamamu. Apa yang kamu lakukan? Pamanku katanya sakit gigi. Biarkan aku lihat. Sepertinya aku ada gigi berlubang. Biarkan aku periksa. Ini cuma efek psikologis. Jiao, baiklah. Huaijin, kenapa kamu ada di sini? Tuan Lu memberitahuku bahwa kamu sakit. Jadi aku cepat-cepat kemari. Apa yang salah? Di bagian mana yang sakit? Dia sudah operasi. Sungguh bukan masalah besar. Cuma mengangkat jerawat yang tidak berguna. Operasinya bukan operasi besar kok. Lihat, sekarang aku sehat sekali, kan? Tidak ada apa-apa. Benar kan? Cepat sembunyikan tikar itu. Apakah kamu lelah? Ini cuma wasir. Apa jadinya kalau kita ketahuan? Apa berdiri di sana? Cepatlah, Apakah kamu begitu peduli dengan citramu di matanya? cepatlah. Aku tidak mau orang lain tahu kalau aku punya wasir. Kenapa kamu punya rahasia yang bisa diberitahu ke Lu Nianbai? Tapi tidak bisa diberitahu ke aku? Apa kamu lapar, Chuxia? Mau aku beliin kamu makanan? Aku belum bisa makan apa-apa. Tapi aku sudah berbaring. Aku berpikir untuk berjalan berat. Kalau begitu aku antar kamu. Tidak usah. Aku dan pamanku masih ada hal yang harus dibicarakan. Kamu pasti juga sangat sibuk. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Selama dia ada di sini. Oh, Ya, Xiao Tangkan. Kalau begitu pergilah. Aku tidak bisa. Kita diam saja di sini. Ren keluar mengumpulkan lagu rakyat sendirian. ada apa denganmu, awal musim panas? Kelihatannya agak berbeda. Jangan sentuh aku. Dia bilang jangan sentuh dia. Apa urusanmu dengan ini? Aku pamannya. Tentu saja aku harus melindungi cucuku.